Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Enrikan Tasyananda Putri, NIM 26020191300448, Aquakultur kelas A, kelompok 7, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pengukuran 7 variabel kualitas air di dalam air akuarium. Pengukuran karbon dioksida larut. Pertama, kita menyiapkan 50 ml air sampel. Kita tuang dulu ke dalam gelas ukur. Karena yang dibutuhkan adalah 50 ml, sedangkan gelas ukur di sini hanya 10 ml, maka kita melakukan pengulangan sebanyak 5 kali. Setelah itu, kita menuangkan ke dalam tabung Erlenmeyer. Setelah itu, kita meneteskan 2 tetes indikator PP. Jika setelah diberi indikator PP dan ternyata warnanya terdapat warna merah muda, maka karbon dioksidanya tidak terdefinisi. Jika tidak terjadi warna merah muda, maka kita melakukan titrasi dengan 0,045 N Na2CO3. Hingga warna merah muda seulas. Setelah itu, kita melakukan pengukuran karbon dioksida larut dengan rumus karbon dioksida larut sama dengan mililitran dikali pentitran dikali 1000 dikali 12 per milisampel. Lalu kita melakukan pengukuran suhu, yaitu mencolokkan termometer dan kita bisa melihat hasilnya dalam skala yang ada di termometer. Yang pertama, kita menyiapkan 125 ml air sampel, di mana ini adalah air akuarium. Lalu kita menambahkan 1 ml MnSO4, dan NaOH dalam KI sebanyak 1 ml juga. Setelah itu, kita menutup botolnya dan kita mengocoknya hingga larutan mengendap. Setelah itu, kita menambahkan 1 ml H2SO4 pekat, dan kita menutup botolnya dan mengocoknya hingga larutan berwarna kuning. Setelah larutan berwarna kuning ini, kita menuangkan ke dalam gelas ukur. Karena gelas ukur di sini 10 ml dan kita butuhkan 50 ml, maka dilakukan pengulangan sebanyak 5 kali. Setelah itu, kita tuangkan ke dalam tabung Erlenmeyer. Lalu kita titrasi dengan 0,025 N Na2S2O3. sampai
larutan berwarna kuning muda. Setelah menjadi warna kuning muda, kita memberi 2 tetes amilum. Dan jika timbul warna biru, kita kemudian melanjutkan dengan titrasi 0,025 n Na2S2O3 hingga berwarna bening. Setelah bening, kita mengukur penurunan skala titran. O sama dengan mililitran kali N titran dikali 1000 dikali 8 per milisampel. Lalu kita mengukur pH pada air akuarium di sini dengan menggunakan pH paper, yaitu caranya dengan mencelupkan pH paper ke dalam akuarium. Setelah itu kita mencocokkan dengan pH paper yang di sini. Ukuran kadar amonia. Yang pertama menyiapkan 25 ml air sampel. Di sini saya menggunakan air akuarium. Lalu kita menuangkan dulu ke dalam gelas ukur. Setelah menuangkan dalam gelas ukur, kita lalu memasukkannya ke dalam tabung Erlenmeyer sebanyak 25 ml. Setelah itu, kita menambahkan 1 ml larutan fenol. Lalu kita homogenkan. Lalu tambahkan 1 ml larutan natrium nitrofusit. Setelah itu homogenkan juga. Setelah itu tutup dengan plastik. Dan biarkan selama 1 jam hingga terjadi pembentukan warna. Setelah itu masukkan pada kupet pada alat spektrofotometer. Baca dan catat serapannya pada panjang gelombang 640 nm. Lalu menghitung kadar amonia, yaitu kadar amonia sama dengan faktor pengenceran dikali kadar yang diperoleh. Mengambil air sampel di dalam botol BOD dan botol COD. Setelah itu merendam kedua botol itu ke dalam akuarium. Rendaman dilakukan selama 4 jam. Metode pengukuran alkalinitas, yaitu pertama kita menyiapkan 50 ml air sampel, di mana di sini saya menggunakan air akuarium. Lalu kita memasukkan ke dalam gelas ukur. Karena yang dibutuhkan adalah 50 ml, maka kita melakukan pengulangan sebanyak 5 kali. Setelah itu kita memasukkan air sampel dalam gelas ukur ini ke dalam tabung Erlenmeyer. Setelah itu, kita menambahkan 2 tetes indikator PP. Bila terjadi warna merah muda, maka kita titrasi dengan 0,025 n HCl hingga warna merah muda menjadi hilang. Bila tidak terjadi warna merah muda, maka kita memberi 1-2 tetes indikator MO. Kemudian kita titrasi dengan 0,025 n HCl. Dan kita lihat apakah warna merah mudanya sudah muncul. Kita
titrasi dengan 0,025 N HCl. Kenaikan CO2 terjadi pada hari 20 sampai hari ke-23 pada saat malam hari. Tingginya konsentrasi CO2 ini pada suatu perairan disebabkan oleh hasil proses difusi CO2 dari udara, hasil buangan dari adanya proses pernafasan organisme akuatik, dan juga hasil penguraian dari bahan-bahan organik oleh bakteri. Lalu kadar CO2 yang tinggi ini dapat diatasi dengan berbagai cara, yaitu melakukan sirkulasi air secara teratur, meningkatkan kinerja aerator, dan juga mengurangi pertumbuhan ganggang yang lebat. Terima kasih teman-teman sudah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.